Nah, saya akan membacakan eh, cerpen tokohnya Surau Kami. Kalau beberapa tahun yang lalu Tuan datang ke kota kelahiranku dengan kampus, Tuan akan berhenti di dekat pasar. Melangkahlah menyusuri jalan raya ke arah barat, maka kira-kira kilometer dari pasar akan sampailah Tuan di jalan kampung. Pada simpang kecil ke kanan, simpang yang kelima, membeloklah ke jalan sempit itu. Dan di ujung jalan itu nanti akan Tuan temui sebuah surau tua. Di depannya ada kolam ikan yang airnya mengalir melalui 4 buah pancuran mandi. Sebagai penjaga surau, kakek tidak mendapat apa-apa. Ia hidup dari sedekah yang dipungutnya sekali sejumat. Sekali 6 bulan, ia mendapat seperempat dari hasil pengunggahan ikan mas dari kolam itu. Dan sekali setahun orang-orang mengatakan fitrah kepadanya. Tetapi sebagai Garib, ia tak begitu dikenal karena ia lebih terkenal sebagai pengasah pisau. Karena ia begitu mahir dengan pekerjaannya, orang-orang suka minta tolong kepadanya, sedang ia tak pernah meminta imbalan apa-apa. Tapi kakek ini sudah tidak ada lagi sekarang. Dia sudah meninggal. Dan tinggallah surau itu tanpa penjaganya. Hingga anak-anak menggunakannya sebagai tempat main, memainkan segala apa yang disukai mereka. Puan yang kehabisan kayu bakar sering mencopot di papan dinding atau lantai di malam hari. Sekali hari aku datang pulang mengubah kepada kakek. Biasanya kakek bergembira menerimaku karena aku suka memberinya uang. Tapi sekali ini kakek begitu murah bersujud dan ia duduk dengan lututnya menegak, menopang tangan dan dagunya. Pangannya satu ke depan, seolah-olah ada sesuatu yang ngamuk di pikirannya. Sebuah belek susu yang berisi minyak kelapa, sebuah asahan halus, kulit sol panjang, dan pisau cukur pun berserakan di sekitar kaki kakek. Tidak pernah aku melihat kakek begitu durja dan belum pernah salam. Tadi saat yang seperti di saat itu, kemudian aku duduk di sampingnya dan aku jamah pisau itu dan aku tanya kakek, pisau siapa kek? Aju Sidi. Aju Sidi. Kakek tak menyahut, maka aku ingat Aju Sidi si pembual itu sudah lama aku tak ketemu dia dan aku ingin ketemu dia lagi. Aku senang mendengar bualannya. Aju Sidi bisa mengikat orang-orang dengan bualannya yang aneh-aneh sepanjang hari. Tapi ini jarang terjadi karena begitu sibuk dengan kerjaannya sebagai pembawa sukses terbesarnya adalah karena semua pelaku yang diceritakannya menjadi model orang untuk diajak dan ceritanya menjadi pameo akhirnya. Tiba-tiba aku ingat lagi pada kakek dan berdatangannya Aju Sidi kepadanya. Pada Aju Sidi telah membuat bualan tentang kakek dan bualan itukah yang mendurjakan kakek. Aku ingin tahu. Lalu aku tanya kakek lagi, apa ceritanya, kayak siapa? Aju Sidi. Orang ajar dia. Kakek menjawab lesu, kenapa? Mudah-mudahan bisa cukur ini yang asa tajam ini yang menggorok tenggorokan. Kakek marah. Marah. Ya, kalau aku masih muda tapi aku sudah tua. Orang tua menahan ragam sudah lama. Aku tak marah-marah lagi. Takut aku kalau iman rusak karena ibadatku, rusak karena sekarangnya. Sudah begitu lama aku berbuat baik bertawakal kepada Tuhan. Sudah begitu lama aku menyerahkan diri. Aku kepadanya dan Tuhan akan mengasihi orang yang sabar dan tawakal. Ingin tahu ku cerita Aju Siti yang memurungkan kakek jadi memuncak. Aku tanya lagi kakek bagaimana katanya kakek. Tapi kakek diam saja. Selanjutnya bercerita barangkali karena aku telah berulang-ulang tanya lalu ia yang bertanya padaku. Kau kenal padaku bukan? Dari kau kecil aku sudah di sini sejak muda bukan? Kau tahu apa yang kulakukan? Semua bukan terkutukah perbuatanku? Kutuki Tuhankah semua pekerjaan? Tapi aku tak perlu menjawabnya lagi sebab aku tahu kalau kakek sudah membuka mulutnya dia tak akan diam lagi. Aku biarkan kakek dengan pertanyaannya sendiri.
Lalu demikianlah cerita Azus itu yang kudengar dari kakek, cerita yang mengharukan kakek. Dan besoknya, ketika aku mau turun rumah pagi-pagi, istriku berkata, apa aku tak pergi menengok. Siapa yang meninggal? Tanyaku kaget. Kakek, kakek. Iya, tadi subuh kakek kedapatan mati di suruhnya dalam keadaan yang ngeri sekali. Ia menggoreng leher dengan pisau cukur. Jaga aja Siti punya gara-gara kataku. Seraya melangkah secepatnya meninggalkan istriku yang tercengang-cengang. Aku cari aja Siti ke rumahnya, tapi aku berjumpa sampai setengah saat. Lalu aku tanya dia, ya sudah pergi, jawab aja Siti. Tidak, ya tahu kakek meninggal sudah, dan dia meninggal pesan agar dibelikan kapan buat kakek 7 lapis. Dan sekarang tanya aku kehilangan akal. Tunggu mendengar segala peristiwa oleh perbuatan Aju Siti yang sedikit bertanggung jawab, dan sekarang kemana dia kerja? Kerja tanya aku mengulangi hampa. Jadi dia pergi kerja. Sekian cerita dari Bunda Surau kami. Terima kasih.